Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini ayah berada di tempat yang mungkin tidak biasa ya. Ayah hanya ingin mengambil sebuah kalimat bahwa setiap makhluk hidup itu pasti akan mengalami mati. Nah, kalimat ini akan ayah coba terangkan. Apakah kalimat ini sebuah fakta atau pendapat? Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video ayah yang membahas tentang kalimat fakta dan pendapat berikut ini. Oke. Ayah sudah membuatkan satu catatan ya untuk kalian ya teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe untuk pengembangan channel ini. Di sini ada definisi kalimat fakta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fakta adalah suatu kenyataan yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, kita lihat contohnya. Wah, macet nih teman-teman. Siang ini di depan Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi terjadi kemacetan. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri kalimat fakta ya yang ayah kumpulkan dari berbagai sumber. Yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga bisa berbentuk data kuantitatif atau berupa angka-angka, keempat berasal dari narasumber yang terpercaya, kelima menyatakan kejadian yang sedang atau sudah terjadi, dan yang keenam bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dan seterusnya, atau 5W1H. Sedangkan kalimat opini ya menurut KBBI, opini adalah suatu pendapat, pendirian, atau buah pikiran. Kita ambil satu contoh. Nah, di sini meskipun kecil, rumah ini sepertinya nyaman untuk ditempati. Nah, di sana ada kata sepertinya ya yang menjadi ciri dari kalimat opini. Kemudian kita lihat di sini ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat subjektif atau hanya didasarkan atas perasaan dan pemahaman sendiri. Biasanya ini memakai kata menurut pemahaman saya, dan saya merasa, seperti itu ya. Nah, coba sekarang kita bandingkan. Ada dua buah kalimat di sini ya. Yang pertama, menurut kepercayaan orang zaman dahulu, duduk di gerbang pintu rumah itu bisa mengakibatkan sulit dapat jodoh. Dan yang kedua, menurut hasil penelitian WHO dan pemerintah Cina, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 bersumber dari hewan. Kita lihat di sana ya, ada dua kalimat yang sama-sama menggunakan kata menurut. Tapi yang pertama itu berdasarkan pemahaman pribadi, sementara yang kedua didasarkan atas penelitian dan fakta-fakta yang sudah ditemukan. Berarti di antara kalimat keduanya ada perbedaan. Yang satu berarti kalimat opini dan yang kedua berarti kalimat fakta. Nah, ini berarti kita harus mempertimbangkan dua hal ya. Jadi bukan hanya bahasa saja atau kata-kata saja, tapi konteks keadaan sebenarnya juga harus kita pertimbangkan. Jadi kalau memang itu ada bukti-bukti, ada hasil penelitian, berarti itu termasuk fakta. Meskipun di sana ada kata menurut yang menjadi salah satu ciri kalimat opini ya. Jadi tidak serta-merta dilihat dari kata menurut saja. Dan yang berikutnya, ciri kalimat opini itu bisa berbentuk kalimat kritik, saran, penilaian, dugaan, prediksi, dan harapan. Biasanya menggunakan kata-kata seperti harus, sebaiknya, semestinya, seyogianya, selayaknya, seharusnya, menurut, sangat, sungguh, paling, lebih kurang, mungkin, agaknya, diperkirakan, dan diharapkan. Oke, akhirnya ayah membuat sebuah cara mudah ya untuk membandingkan antara fakta dan opini. Jadi anggaplah ini sebagai rumus begitu. Jadi rumus perbandingan ini bisa kita gunakan. Yang pertama, coba kita bandingkan apakah sesuatu itu sudah terjadi atau belum terjadi. Kemudian apakah itu objektif atau subjektif. Dan yang ketiga, apakah itu mutlak atau relatif gitu. Jadi untuk yang mutlak berarti tidak bisa diperdebatkan lagi.
karena sudah jadi fakta, sementara relatif masih bisa diperdebatkan lagi kebenarannya. Nah, dengan demikian, kalimat setiap makhluk hidup pasti akan mengalami mati adalah sebuah fakta karena sudah mutlak dan sudah ada buktinya. Tapi sebentar teman-teman, ini apa ya? Coba kita lihat. Sepertinya ini spanduk teman-teman yang dipakai untuk mengangkut pasir ya. Karena di sana sedang ada pembangunan. Jadi makam ini sedang dibenteng ya, agar tidak longsor ke sawah kelihatannya ya. Nah begitulah kira-kira. Jadi saya pikir apa gitu ya. Masya Allah, ada-ada aja. Oke ya teman-teman, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Ya insya Allah ke depan Ayah akan memberikan video-video tentang bagaimana bahasa Indonesia beserta seluk-beluknya dalam kehidupan sehari-hari. Pantengin terus, insya Allah banyak manfaatnya. Yuk, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.